Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penggunaan metode pengelolaan transfer risiko dan Siti Nurhayati NIM 04 dan saya Nenur Hidayah NIM 57. Selanjutnya yaitu tentang pokok pembahasan, yaitu pertama metode pengolahan risiko, yang kedua metode pengolahan transfer risiko, yang ketiga tahapan pengolahan risiko, yang ketiga aplikasi pengolahan risiko. Perlu kita ketahui bahwa resiko itu merupakan sebuah keadaan ketidakpastian di mana suatu keadaan tersebut tidak dikehendaki dan akan menyebabkan kerugian yang diterima oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu metode pengelolaan resiko. Nah, di metode pengelolaan risiko ini merupakan bagian dari suatu kegiatan manajemen risiko di mana tujuannya untuk membantu mengatasi adanya risiko yang dialami oleh perusahaan. Manajemen risiko ini merupakan suatu kegiatan yang terarah dan bersifat proaktif untuk mengakomodasi kemungkinan adanya gagal dari sebuah transaksi. Manajemen risiko ini terdapat serangkaian kegiatan untuk mengatasi risiko. Nah, salah satunya adalah pengelolaan risiko. Selanjutnya yaitu tentang metode pengolahan risiko. Yang pertama adalah metode pengolahan risiko merupakan bagian dari suatu kegiatan manajemen risiko untuk membantu mengatasi adanya risiko yang dialami perusahaan. Yang kedua, manajemen risiko merupakan kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif untuk mengakomodasikan kemungkinan kegagalan dari transaksi instrumen. Yang ketiga, manajemen risiko terdapat serangkaian kegiatan untuk mengatasi risiko, salah satunya adalah pengolahan risiko. Dikatakan manajemen risiko, ini sebenarnya karena ada suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Nah, adanya suatu rangkaian aktivitas manusia ini sebenarnya termasuk dalam penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan adanya mitigasi risiko dengan menggunakan pengelolaan sumber daya yang ada. Nah, metode pengelolaan risiko sendiri ini merupakan bagian dari mitigasi, yaitu ada dengan cara dihindari, dikurangi, dialihkan, dan diterima. Sebagai contoh, perusahaan asuransi yang merupakan pihak untuk menerima pengalihan risiko dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan asuransi ini menjadi pihak penanggung, sedangkan orang yang menyerahkan risiko objek tertentu disebut sebagai tertanggung. Untuk mengurangi beban risiko, pihak tertanggung ini berupaya untuk mengalihkan beban resiko sebagai ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang biasanya disebut dengan premi. Yang selanjutnya yaitu metode pengelolaan transfer resiko. Biasanya suatu perusahaan ini untuk mengatasi adanya resiko ini melakukan cara pengelolaan transfer risiko, di mana transfer risiko ini merupakan suatu metode pengelolaan risiko kepada pihak lain dengan cara membagi risiko kepada pihak lain, yang mana dapat dikatakan pemindahan penanganan risiko ini bersifat negatif kepada pihak ketiga. Nah, untuk pihak ketiganya sendiri ini ada subkontraktor dan perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu tentang tahapan metode pengolahan risiko. Yang pertama ada tahapan analisis risiko. Terus yang kedua tahapan analisis risiko yang pertama. Yang kedua adalah tahapan evaluasi risiko. Yang ketiga adalah tahapan perancangan mitigasi risiko. Soalnya adalah contoh aplikasi metode pengolahan risiko. Dalam era data atau internet, para operator telekomunikasi tentu saja mulai memfokuskan bisnis dan layanan pada data yang semula hanya sebagai salah satu value added service atau VAS, sehingga kemudian menjadi bagian core bisnis para operator. Sayang, pada era data ini sepertinya risiko yang dihadapi operator adalah harus berbagi kue atau revenue dengan banyak pemain lain di luar operator telekomunikasi. Kemungkinan nilai yang didapatkan tidak akan sebesar oleh era voice atau SMS yang masih mendominasi layanan telekomunikasi saat itu. Tetapi pertumbuhan pendapatan terus tertekan. Untuk mengatasi risiko tersebut, para operator telekomunikasi perlu manajemen risiko yang lebih handal lagi. Layanan data sesungguhnya masih tersedia dalam peranan utama permain aplikasi atau OOT atau over the top. Dalam era data ini menjadi tren konvergensi antara dunia telekomunikasi IT atau internet dan broadcasting seperti sekarang ini, sehingga bisnis yang mendominasi adalah bisnis long tail atau aplikasi dengan model bisnis berbasis
open square, berbasis komunikasi hampir tidak berlayar dan freemium. Sebenarnya metode bisnis ini diterapkan dalam perusahaan telekomunikasi, IT, dan internet besar di dunia seperti Linux, Google, Facebook, Twitter, YouTube, hingga Android. Model bisnis ini bisa dianalogikan dengan model bisnis broadcasting, televisi, radio yang tidak berlayar. Model bisnis ini menjadi risiko yang kecil, tak lekang dengan massa, dan tetap bisa diservis meski tidak dipungut bayaran sebesar pun kepada pelanggan. Terima kasih saya ucapkan presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.